Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali ya teman-teman di channel Arifin Story 01. Jadi, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, saya mau membahas kembali mengenai dunia wedding fotografi atau dunia fotografer atau fotografi pernikahan. Jadi kenapa saya bahas ini lagi? Banyak dari teman-teman juga mengalami atau sering mengalami hal ini ya ketika sedang melakukan liputan fotografi pernikahan. Jadi apa yang saya akan sampaikan kali ini itu berkenaan dengan bagaimana sih tips atau cara mengatasi ketika teman-teman fotografer itu menemukan atau menjumpai sebuah tempat atau sebuah acara pernikahan yang dari segi dekorasi, kemudian juga dari segi lokasi daripada resepsi pernikahan tadi itu tidak sesuai atau tidak seperti yang kita bayangkan. Kita mungkin membayangkan bahwasanya yang namanya lokasi-lokasi resepsi pernikahan itu didesain dengan bagus, tapi yang mau saya bahas kali ini adalah bagaimana ketika teman-teman fotografer itu menjumpai tempat-tempat yang kondisinya itu tidak sesuai harapan. Jadi seperti apa contoh daripada lokasi yang akan kita bahas kali ini? Jadi seperti ini ya videonya teman-teman. Kebetulan kemarin saya ngerekordnya melalui handphone, biar teman-teman juga tahu bagaimana nanti mengatasi atau tips cara mengatasi ketika kita jumpa dengan lokasi resepsi pernikahan yang seperti ini. Jadi seperti ini videonya teman-teman. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. Teman-teman, ya itulah tadi sedikit hasil rekodan saya dari handphone saya. Bagaimana kondisi atau lokasi ketika saya melakukan pemotretan di lokasi resepsi pernikahan kemarin. Jadi teman-teman bisa lihat lokasi yang saya kemarin melakukan proses pemotretan pernikahan. Itu lokasinya mengingatkan saya ketika saya dulu masih kecil ya. Masih kecil dengan dekorasi. Nah, kalau di sini terata namanya, terata. Mungkin kalau di luar sana itu tenda namanya. Jadi mengingatkan saya ketika saya waktu kecil menggunakan kayu-kayu broti, kemudian dihiasi dengan janur-janur kuning, kemudian juga plafonnya itu atau atapnya itu dengan seng ya. Kemudian ya kita lihat sendiri tadi kondisi daripada pelaminannya. Cuman ya tetap ya saya syukuri karena saya sebagai seorang pekerja seni khususnya di fotografi atau seorang fotografer amatir ini sering menjumpai hal-hal yang demikian ya kan. Jadi dalam hal ini saya bukan mau kritisi daripada bukan saya mau mengkritisi atau mengkritik daripada acara resepsi kemarin, tapi tidak, saya malah mau melakukan atau memberikan tips-tips buat teman-teman sekalian. Jadi kenapa saya nggak mau mengkritisi? Karena sebagai seorang fotografer, disitulah saya dituntut untuk profesional. Profesional dalam artian apa? Saya nggak boleh mengeluh ketika menjumpai atau mendapati lokasi resepsi yang seperti itu. Disitulah yang namanya profesionalisme saya itu dituntut ya teman-teman. Atau teman-teman sekalian mungkin sering menjumpai hal-hal demikian juga. Teman-teman harus menunjukkan profesionalisme teman-teman. Jangan mengeluh. Ya, jangan jadi fotografer yang bentar-bentar itu ngambekan. Ngambekan artinya apa? Nggak jumpa
nggak jumpa lokasi yang bagus terus ngeluh, ya kan, nggak jumpa makeup yang bagus terus ngeluh, nggak jumpa pelaminan yang bagus terus ngeluh. Yang disalahin apa? Yang disalahin makeupnya, yang disalahin pelaminannya, yang disalahin dekorasi daripada tendanya. Ya enggak, ya kita nggak bisa nyalain juga, kita hanya bisa ngasih masukan ke mereka, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, ya kan. Jadi seperti juga kondisi ketika saya ya mendapatkan lokasi yang seperti kemarin itu, saya anggap bahwa saya mungkin, ya kan, mungkin si pemilik daripada pemilik hajatan resepsi pernikahan itu mungkin ya karena lokasinya itu jauh daripada pusat keramaiannya. Saya aja kemarin ke sana itu kurang lebih sekitar hampir 2 jam ya untuk ke sana ke lokasi. Ya dengan jalur yang lumayan angel, banyak lubang, banyak abu. Ya tetap saya jalani. Mungkin itu yang menyebabkan tuan rumah atau si pemilik resepsi tadi tidak menyewa tenda atau dekorasi dari luar. Mungkin bisa jadi mereka terhalang, ya bisa biaya atau bisa juga biaya transportasi, bisa jadi ya. Oke, jadi kita nggak mau bahas itu ya. Kita akan bahas bagaimana tips-tips untuk menghadapi masalah itu. Nah, gitu teman-teman. Jadi saya mau ngasih tips ke teman-teman. Ketika teman-teman jumpai lokasi acara resepsi yang seperti di video tadi, itu tips yang pertama, bahwasanya teman-teman harus ya menyediakan kamera yang bisa dibilang nggak mesti mahal, ya nggak mesti full frame. Jadi jangan terus teman-teman berpikir aku harus punya full frame baru bagus, enggak. Ya mau APS-C juga bisa, bahkan micro four third juga bisa. Seperti yang saya lakukan record video ini ya, saya menggunakan kamera micro four third sebenarnya. Jadi yang penting kamera ini tadi mumpuninya apa? Ya paling enggak kamera-kamera yang keluaran di atas tahun 2012 ke atas, yang artinya kamera-kamera yang sudah banyak memiliki tambahan-tambahan spesifikasi di kameranya. Seperti apa? Seperti kemampuan dalam peningkatan megapiksel. Kalau di 2012 ke atas kan kamera-kamera udah di atas 12 megapikselan ya, kecuali di bawah tahun 2010 itu masih banyak kamera-kamera yang 9 megapiksel, bahkan ada yang 6 ya. Jadi di atas 2012 udah saya anggap kamera yang bisa dibawa kerja. Ya, itu tips yang pertama, bawa kamera yang bisa dikatakan ya di atas 2012an ke atas lah. Bisa full frame kalau teman-teman punya budget untuk beli itu ya. Kebetulan saya kemarin ngambil foto ini memang ya kamera saya kamera full frame Sony A7 klasik ya. Ya, itu klasik, cuman saya juga bawa Olympus. Ya, bawa Olympus yang kameranya ini masih menggunakan format micro four third ya. Harganya juga murah. Udah. Nah, kemudian itu tips yang pertama ya, bawa kamera yang ya paling enggak spesifikasinya sudah bisa dikatakan mumpuni lah, di atas 2012 ke atas. Boleh full frame, APS-C atau micro four third. Kemudian tips yang kedua, kalau bisa teman-teman itu bawa lensa dua lensa. Lensanya itu apa aja? Lensa yang punya wide angle atau lebar ya. Kita bisa ngambil gambar dengan kondisi yang lebar ya. Itu bahasa sederhananya lah wide angle ya, wide angle atau yang lebar. Artinya ketika kita nanti jumpai permasalahan, karena lokasi-lokasi seperti yang di video tadi, yang seperti video yang saya tampilkan tadi, pastinya banyak sekali masalah-masalah. Masalahnya itu apa?
terutama karena jarak antara pelaminan dengan posisi duduk para tamu itu berdekatan, tentunya banyak orang yang seliwer-seliwer di depan Anda. Jadi kalau Anda nggak bawa lensa yang wide angle, itu akan menyusahkan Anda untuk mengambil gambar, apalagi ketika mengambil gambar foto keluarga, apalagi ada tiang di samping daripada si pelaminan tadi. Ini akan menyusahkan kita kalau kita nggak bawa lensa wide angle ya. Ya kalau APS-C atau DSLR atau ya mungkin full frame itu kita bawa aja lensa kit juga udah bisa ya. Kalau mungkin format full frame ya bawa aja lensa-lensa 24 ya, itu udah wide angle. Kemudian kalau APS-C bawa aja lensa-lensa ya 16, itu udah wide angle juga. Kemudian kalau kita punya DSLR ya kita bawa aja lensa 18 ya, 18 sekian gitu. Itu biasanya lensa kit itu udah wide angle ya, udah bisa. Kemudian bawa apalagi tipsnya, tadi kamera, kemudian lensa kit ya. Kemudian kalau bisa bawa satu lagi lensa fix ya, lensa fix macam-macam. Ada mulai dari lensa fix 20, 28, 35, kemudian 50, ada 85, ada lain sebagainya ya. Tapi kalau bisa sesuaikan sama kondisi juga, jangan terlalu jauh kali, nanti kita ngambilnya terlalu kejauhan, dikira orang ini ngapain ini fotografer jauh-jauh lokasi sempit ya kan. Jadi pada saat itu saya bawa lensa fix 50 mili karena saya pakai full frame ya kan, ekuivalen hampir sama seperti kalau kita pakai lensa 35 di APS-C. Nah, seperti itu di DSLR. Jadi tujuannya apa? Ketika teman-teman itu bawa lensa fix, tujuannya kalau kita mau trap si pengantin tadi, kita dapat menghilangkan atau menyamarkan daripada background yang kurang kita sukai. Kadang kan lokasi sempit itu ada aja anak-anak yang tiba-tiba entah mainan apa, karena kebetulan kan pelaminannya juga itu enggak di atas tidak menggunakan pentas lagi, tapi kalau bahasa saya di sini itu pelaminan deprok ya teman-teman, pelaminan deprok. Jadi anak-anak itu dengan sukarela atau suka sekali lewat seliwar di depan saya, atau kadang ada tiba-tiba di belakang itu ada balon anak-anak gitu terbang gitu. Nah itu bisa kita redam dengan kita membawa lensa fix ya, karena ketika kita bawa lensa fix yang bukaannya lebar ya 1,8, 1,4 atau 1,2, itu belakang kan tentu aja ngeblur ya, yang fokus itu ke pengantin atau objeknya. Nah, jadi itu kelebihan daripada lensa fix ya, pasti teman-teman udah pada tahu itu. Kemudian apalagi kamera, kemudian lensa udah kita bawa, udah oke, dua ini. Yang ketiga itu kita mesti bawa lighting. Lighting itu apa? Nggak usah teman-teman itu bawa yang ribet ya, nggak usah bawa yang ribet, nggak usah bawa softbox besar kurang besar. Kalau sempet teman-teman bawa softbox di lokasi tadi, softbox teman-teman itu ketabrak anak-anak, pastinya ketabrak anak-anak. Taruh nggak ketabrak anak-anak, dipanjat anak-anak pastinya, karena softbox itu kan besar, dikira anak-anak itu malah panjatan, dikira tiang atau apa. Jadi bawa aja yang simple ya, yang bisa kita kondisikan ketika tadi mungkin ada orang lewat atau apa, itu bawa aja ya. Kita bawa flash 2 biji atau 2 buah flash. Kemudian juga kita bawa 2 buah tripod ya, untuk dudukan daripada flash. Nah itu agar apa? Agar cahaya yang kita hasilkan itu bagus ya. Bagus artinya juga apa? Kenapa kita mesti bawa 2 flash? Karena kita lihat tadi di video tadi kan plafonnya itu hanya seng. Ya, plafonnya seng. Kemudian kita juga mau mengharapkan cahaya yang bagus dengan softbox juga nggak bisa. Kalau kita pasang softbox
itu terlalu kebesaran. Jadi ya udah kita pasang daripada ini tadi flash, kita bouncing ke atas. Ya artinya flash tadi itu posisinya kita tembak ke atas langit-langit. Karena kebetulan seng, jadi seng ini tadi kan dia terbuat dari aluminium. Jadi warna yang kita tembak ke atas itu akan memantul kembali ke bawah tanpa mempengaruhi warna daripada lampu tadi. Nah, itu makanya kita bouncing aja ke atas, letakkan di kiri kanan. Ya. Kemudian lagi cuman pengaturan flashnya jangan terlalu tinggi ya teman-teman. Buat aja pengaturan flashnya di 1/32 ya. Ya kalau memang kurang ya 1/16 sudah. Jangan 1/8 karena kalau 1/8 kita bouncing ke atas maka seng tadi atau plafon yang terbuat yang dibuat dari seng tadi akan memantulkan cahaya terlalu keras. Nah, itu teman-teman. Oke, itu tips yang ke berapa tadi? Kamera, lensa, baru lighting atau pencahayaan. Tips yang keempat, setelah ini tadi 3 tadi teman-teman udah bawa, tips yang keempat, kalau bisa teman-teman manfaatkan skill teman-teman untuk mengeksplor daripada lokasi resepsi pernikahan tadi. Teman-teman jangan kemudian ketika jumpa lokasi seperti tadi teman-teman terus ngerasa down atau lokasinya kayak gini cemana fotoku mau bagus. Ya bisa aja teman-teman bisa menghasilkan foto yang bagus, tergantung skill daripada teman-teman. Ya memang banyak aspek ya yang bisa membantu teman-teman. Jadi alhamdulillahnya kemarin saya dari dekorasi, alhamdulillah karena sudah biasa bertemu, jadi dia juga tahu keinginan saya itu bagaimana. Jadi walaupun minimalis, cuman alhamdulillah bisa maksimal saya di situ. Kemudian juga make upnya alhamdulillah ya sudah di atas standar lah. Ya udah alhamdulillah bagus make upannya, tinggal tadi lokasinya aja. Jadi kalau lokasinya tinggal skill daripada teman-teman. Bagaimana caranya? Ya kita bisa bawa ke outdoor. Ya. Tapi sebelum kita bawa ke outdoor, makanya teman-teman skill teman-teman itu harus diasah. Diasahnya bagaimana? Sebelum teman-teman motret si pengantin, usahakan teman-teman mengeksplor dulu sekitaran daripada lokasi resepsi. Ketika aku tidak mengambil di pelaminan bagaimana? Oh, aku bawa ke outdoor. Jadi di outdoor itu lokasi mana yang akan kuambil atau kuambil spot mana yang akan bisa kujadikan spot untuk motret. Nah, di sini kegunaan lensa tadi juga bisa teman-teman manfaatkan ketika teman-teman bawa lensa fix. Nah, itu ya teman-teman. Udah 4. Ya, kemudian yang ke-5 tipsnya, usahakan teman-teman juga komunikasikan dengan si klien, kemudian dengan ibu daripada si pengantin. Ketika teman-teman itu bawa pengantin keluar dari lokasi itu bagaimana? Karena biasanya kalau di daerah saya ini di perkampungan kan banyak mitos masih ya. Mungkin kalau pengantin dibawa ke sini nanti kena sawan ini, sawan itu. Nah, itu juga dikomunikasikan, kasih penjelasan ke pengantin, Dek atau Abang, kalau kita ambil di pelaminan nanti hasilnya seperti ini. Atau kita keluar yuk outdoor, jadi hasilnya bisa lebih. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu sedikit tips dari saya tentang bagaimana cara mengatasi lokasi resepsi pernikahan yang seperti tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat sama teman-teman, karena apapun ceritanya, walaupun saya fotografer amatir, cuman pekerjaan saya ini dituntut untuk profesional. Jadi saya juga harus profesional, teman-teman juga harus profesional. Jangan selalu mengeluh, utamakan profesionalisme kita untuk menghasilkan karya yang lebih baik ya. Selalu
mengeksplor diri kita sendiri agar kita kedepannya makin baik dan makin baik. Belajar dari kesalahan untuk membuat sesuatu yang lebih baik lagi. Ya mungkin itu aja teman-teman, tips dari saya, tips sederhana. Mungkin teman-teman di luar sana masih banyak tips-tips lainnya. Ya jika teman-teman ada yang kurang tentang informasi ini, silahkan komen di channel YouTube saya. Kalau bermanfaat juga silahkan like, ya tadi komen, kemudian share, dan juga jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, jadi mungkin itu aja tips dari saya. Ya berikut ini nanti saya akan tampilkan hasil daripada saya motret kemarin. Ya mungkin nggak terlalu bagus ya hasil motretnya, cuman ya insya Allah bisa memuaskan klien saya lah. Oke, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow, call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love, still gonna die for what I love, still gonna try, I won't give up, still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving